Oke. Lanjut ya. Kira-kira mang aku tuh cerita-cerita berawal dari Golomongko yang punya pengaruh terhadap perkembangan Manggarai sampai hari ini. Sebenarnya banyak itu. Kalau di Pocoleok secara menyeluruhnya toh, Oke. itu. Jadi danong zaman dulu kala nenek-nenek itu kayak kita Golomempong. Hot manga meriam toh. Oh. Yang ada meriam sisa zaman Belanda lah Ya. itu. Lalu dari situ mereka pindah ke kampung di bawahnya sudah. Mangamucu, Mocok, habis Ndirwagu, belasan kampung adat lainnya. Nah terus selain itu agamaan kole ngeri Omarin itu. Oh, jadi ada cerita ini agamanya juga. Ya toh itu agamanya bahwa gereja Katolik di Pocoleok sudah tua sebenarnya itu. Ya masuknya gereja ke Pocoleok itu sekitar sudah 90 tahun. Terus ketiganya itu agama apa? Kaitan aku pendidikan kalau toh. Ya. Aku kira enggak? Ben boy tamat nama ini keren SDN. Ko gau belai aing ko o gau bila tanagi. De Pocoleok di Tanaga Moman Tanago Tenan Tanago Bilai. Untuk sejumlah alasan berkesan, maka kami menggerakkan inisiatif untuk memburu dan mendokumentasikan lanskap, situs dan cerita sejarah, potensi alam dan budaya, juga interaksi orang-orangnya dengan beberapa elemen tersebut. Dari tepi ibu kota Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, kami menyisir ke penjuru selatan. Selama 2 hari, aktivitas mencari dan menemukan kami giati bersama beberapa warga desa, mengunjungi tempat, melakukan penggalian kisah lisan sejarah, mendokumentasikan semua yang menjadi kebutuhan dari misi. Singkatnya, kami sama-sama tenggelam dalam lembah sejarah. Seperti juga, tempat ini tenggelam dalam lingkaran kaki pegunungan. Seperti juga, orang-orang yang mendudukinya tenggelam dalam rutinitasnya. Mereka menyebut ruang hidupnya dikelilingi gunung. Kemudian kita lihat, jadi tempat Pocoleok ini, ya dari segi namanya Poco, kamu sudah ke sana. Poco itu artinya hutan, gunung. Leok itu artinya keliling. Tetapi ini juga bukan hanya soal bentuknya yang macam itu. Poco itu bisa berarti juga hulu, sumber, kepala, itu Poco. Sedangkan leok itu berarti bersama-sama, berarti duduk bersama. Jadi Pocoleok itu berarti kepala kita harus selalu bersatu. Dokumen yang mampu kami rangkum dari perjalanan ini barangkali hanya secuil dari harapan yang terlampau begitu besar. Tabir keabuan yang mampu kami terabas dari kisah besar tempat ini hanya merangkum beberapa tuturan sejarah dari 3 kampung yang paling dekat dengan induk kampung dahulunya. Versi mereka pun berbeda-beda. Setelah sampai di kediaman keluarga Fendi, kami minum sejenak untuk mengistirahatkan tubuh dan mulai mempersiapkan segala materi yang diperlukan untuk menaiki medan menuju Mucu. Di Mucu, kami disambut dengan ramai dan hangat. Sambil menenggak tuak putih yang juga merupakan salah satu hasil alam terbaik di Pocoleok,
rentetan sejarah Kampung Mucu pun mulai diseram di tengah kami. Memang beu pertamanya Pocoleko kita mumpung. Sekarang kita mumpung itu danong itu pengaruh tenggop danong itu legos pela danong. Mangan kulit tempat itu mangan tempat ada khusus nangelaming gitu. Itu kita mumpung belum main istilah manga ya ngasang kulit tempat itu nangela gitu. Ngasang tempat kulit nangela. Yo itu danong lego itu cerita tatuan. Mana itu main danong lago atau mungkin atang kulit kita itu. Karong dalaho dan mungkin karong katang ko hoba atang gantan lino ho daya bean singka main dalaho itu main tiga main kita bale ya anak singka to maki orang mungkin satu minggu lite oma kaben lihat ngaran ko ini aku niaga anak dalaho singka dumpula itu nuan bale saya no itu mangang ko sambil lelo laga sambil lelo pemandangan ho lite ko oleh kali hotse tabian ai ho tadi an ngata dengan sepane beo oh di an bantal tiga oh pinta ci cai ci da pande beo abu pun itu tega pokok ada tanah yang bekan bekiga itu ke zaman pande jaran sana ya gendang ga mani cuma tega itu izangko sehingga oh bagi ge bagi saya nggak bagi bamocok sibon boleh tu ayah jangkau lungar oleh ayah sekae kita ayah zaman anak ada kain lagi. Mocok sebenarnya adalah kampung yang kami temui sebelum Mucu. Namun, tidak ada alasan bermakna mengapa kami tidak memulai wawancara dari Kampung Mocok. Satu-satunya alasan adalah kami harus memulainya dari titik paling tinggi agar meringankan rute. Menuju Mocok adalah arus balik. Mga itamay mo nga untuk Pocoleo. Itamay mumpung pertama. Berbahaya cai lama ko to. Ada tua cai kata cai mumpung. Sehingga mumpung ga baya Mucu. Ba Mucu ho ga itu mulai danong ga mulai bagi. Mulai lungar tibo. Mulai cai tibo. Cai ga bagi kain gelenderu ase Mocok Portugal vetaga Mesir tua Mesir veta sehingga set Mesir anak kebina tatapang enam sehingga ata gelang cai rapi Mungkin Mocok itu bagian 5 suku. 5 suku. Yang pertama itu Teruk Banggang. Yang kedua Tando. Teruk Tando. Yang ketiga Lancing. Teruk Lancing. Teruk Lancing. Yang keempat Teruk Tolong. Yang kelima Teruk Boni. Itu taramang 5 pengah. 5 pengah itu cegeda Mocok.
Rumah adat Kampung Deru berdiri gagah di atas batu raksasa dengan jurang di 3 sisinya. Konon, rumah ini adalah hunian kedua dari nenek moyang orang Deru. Alasan perpindahan mereka dilatari oleh alasan filosofis dan spiritual tentang mata air yang tidak pernah kering di semua musim dan selalu mencukupi kebutuhan air orang Mucu, entah berapapun banyaknya. Selain itu, hangatnya membangun mukim di atas batu jadi alasan lain mengapa mereka berpindah. Mocok agu Mucu ga, agu Deru, asikae kita. Itu tadi semua ata kae Deru, ata ase Mocok, ata cucu Mucu. Itu tombor semua ayo yang kau dami holite masing-masing ata tua so masing-masing ida berkole. Lorong gitu sekolah tombo kamping amit ngasang anak doh. Gitu. Jadi emele lo lami hoga atanak vina lain lamit Deru ga isit Mocok. Jadi emania katwa Mocok, emak teruk banggang, emak teruk tolong, lancing, woni, tando, anak vina taung selami, hoga. Boleh itu ga, eme Mucu ga, anak rona taung lami, lemocok anak rona, itu hoga. Lamit Deru kule anak ronai, itu Mucu. Jadi itu taranggon plite toy baen tenggoga cok taranak rona lain di sega. Boleh itu cok kule taranak vina lain lami isetmu apa ga iset Mocok. Gitu. Landing amit Deru ga toy di maba toy di manga cahir. Toy di macahir goa anak vina go anak rona temanga. Masih asekae sampai toon. Terus terang ta bos sejarah Pocoleo ko ni Romino kita baik persis. Iya ta kae ata tu asut kulo dan contoh nano itu sudah nano ngatanya toko sejarah dalam untuk Pocoleo kita Magoi Mocok habis itu ya Abraham Lapa tambah nenek ko dan nami Magaba sehingga ya duhut kami be odika dan nong duhut apa itu ya cuman kita sedang lihat bangka dan sejarah Pocoleo ko sehingga pakai persis sedang lihat ya begitu loh atau tu asop dan nong itu ya akhirnya kita rei dami tu ba, enggak kalau nuk dan nong lite dami tu ba, tatso on carein. Ernest, Fendi, dan Joe adalah 3 pemuda desa Pocoleo yang memandu dan menjembatani perjumpaan kami dengan tokoh-tokoh dari garis sejarah Pocoleo. Atas pertimbangan dari mereka dan beberapa warga desa, maka kami menemui Romo Ino Sutam sebagai seorang warga Pocoleo yang pernah menggali data-data sejarah dengan metode risetnya. Pangga Palisinan Boto Ringang, Pangga Paliceen Boto Gege, Pangga Palilau Boto Pau, Pangga Palisalen Boto Raek, Pangga Palilen Boto Dekek, Pangga Pali Avon Boto Rabo, Pangga Pali Etan Boto Jengang, Pangga Palivan Boto Rantang, Pangga Neteng Malok Boto Bambu, Pangga Neveki Kudut Gelis, Pangga Neteng Ata Kudut Langkas, Pangga Neteng Kilo Kudut Rivok, Pangga Neteng Usung Kudut Mut, Pangga Neteng Panga Kudut Randang, Pangga Sangket Vakar Boto Mata, Pangga Sangket Nava Kudut Rangkang. Innocentius Sutam, Pocoleo, Januari 2013. Ya, saya sebenarnya bukan meneliti ya, tapi lebih banyak melihat bahwa saya ini pewaris sejarah Pocoleo. Di Pocoleo itu paling kurang yang saya catat itu 5 versi mereka. Akan ada 6 panga, ada 6 panga itu Lungar dan Mucunya itu satu pada umumnya versi mereka. Sedangkan Teruk, Tandro, Mesir kurang terlalu punya narasi karena dia itu anak Vina ya, dia tidak terlalu punya narasi banyak. Narasi yang gak kuat menurut saya memang antara Mucu dan Lungar di satu pihak, Teruk di satu pihak,
Teruk dan Tandro satu pihak, lalu kemudian 4 versi paling kurang ya. Itu dengan ini Nderu. Itu saya mendapat itu paling kurang 4 versi dari sana. Dari Golomompong ke Deri. Dari Deri ke Nderu yang lain, ke Teruk yang lain, ke Mucu yang lain. Itu versi pertama. Versi yang lain itu dari Golomompong turun ke Mucu. Turun ke Mucu. Lalu kemudian ya dari Mucu itu baru yang lain ke Deri, kemudian yang lain dari Deri yang lain itu pindah ke Teruk, kemudian dari Teruk ke Mocok. Tapi yang jelas memang begini, yang menjadi lingkorandang dari semua Pangandaran itu lingkolalang, yang sekarang boleh dikatakan dipegang oleh orang Mucu. Tapi semua Pangandaran itu ada apanya di situ, ada musuhnya. Jadi yang Pangandaran itu tadi itu boleh saya sebut saja mungkin yang mulai paling besar itu ada Teruk, lalu ada Mucu, dari Mucu bagi ke Lungar. Jadi Lungar dan Mucu itu ACKE, itu yang satu. Lalu kemudian ada Nderu, lalu kemudian ada Mesir. Kadang-kadang memang kan kalau dari topografinya yang betul Pocoleok itu bagian utara itu. Bagian Taciknya kan tidak Pocoleok. Misalnya Vaekoe itu, Tado, Voa, Laci, itu kan dia tidak termasuk, kalau topografinya kan tidak. Tapi kalau dari segi nama harapan ini, Poco artinya kita punya kepala, kita punya asal ini hanya satu saja dan kita harus bersatu. Nah itu. Jadi itu nama harapan itu Pocoleok. Lalu kemudian soal kontur tanah itu ada juga mitologi ya. Mitologi yang katakan dulu itu sebenarnya Pocoleok itu daerah gunung dia. Gunung tinggi. Lalu kemudian satu saat karena kejadian apa, akhirnya mereka katakan karena waktu itu versi macam-macam ya. Tapi satu versi yang saya catat itu ada satu orang itu satu turunan dari Pocoleok, tapi ini kan sudah dongeng ya. Itu manusia itu dia katakan saya ingin ya, dia satu-satunya anak perempuan. Dia bilang saya ingin tinggal di laut itu. Oh, mereka setengah mati ini, bagaimana kau tinggal di laut? Akhirnya tapi karena doa mereka akhirnya dikabulkan. Maka ambillah gunung ini bawa ke laut. Maka adalah Nucamolas itu. Begitu. Sehingga Nucamolas itu ambil bawa ke sana, lalu Pocoleoknya dia ini. Jadi waktu itu katanya Morikraeng katakan ya, tapi kalau saya pindahkan ini, kamu mau terima atau tidak? Karena nanti tanah ini pasti akan jadi begini ke bawah. Mereka bilang tidak apa-apa. Yang penting daripada kami tidak punya saudari ini. Satu-satunya saudari hanya dia saja. Kalau dia mati nanti kami tidak punya saudari. Baik, akhirnya pindah ke sana. Kalau kita mau masuk sejarah Pocoleok ini, itu kan versinya dia punya anak itu siapa dan lain-lain. Saya juga tidak mencatat karena hanya yang kita catat itu kalau kita cocokkan dengan sejarah dari luar, misalnya dengan sejarah Todo, ya. Kalau kita cocokkan, nah yang jelas memang Masyur ini itu di abad 17 termasuk Todo. Itu leluhur dari orang Todo. Sedangkan orang Pocoleok ini itu mungkin sudah abad 15 atau awal abad 16. Mereka dia lebih dulu memang. Dia lebih dulu ada daripada Todo. Dia lebih dulu ada dari Todo dan itu Mahmud. Tapi yang jelas bahwa dari turunan itu ke bawah, anak dari Anaconda itu, Anakoda Rai itu Enggo Pocoleok. Ini memang agak salah menurut saya, tapi ya bukan salah ya, karena termasuk salah satu anak dari Mahmud itu dia punya saya sangka itu sudah dia punya buyut ya. Dia punya buyut kira-kira lapisan kelima. Lapisan kelima atau keenam. Itu si Enggo Pocoleok itu dia itu dia punya anak lagi itu. Anak dari Enggo Pocoleok. Karena sekarang kita lihat itu dia punya apanya, itu memang tokoh-tokoh itu kadang-kadang disebut tumpang tindih memang. Kadang-kadang Enggo Pocoleok itu mereka sebut sebagai Koderai atau Mahmud. Itu sebenarnya kalau kita telusuri betul itu tidak.
paling kurang dari Mahmud itu sampai turunan kelima atau keenam itu ada yang disebut dengan Engko Pocoleo. Jadi Mahmud itu dia bukan Engko Pocoleo. Anak dari Engko Pocoleo itu salah satunya itu adalah Koderai itu, dan dua yang dicatat betul itu Koderai dan Jerbia. Jerbia ini itu dinikahi oleh Randut. Randut ini ya, dia punya bapak itu bernama Marung, dia punya kakek bernama Hormat, dia punya kakek buyutnya Mansur. Jadi orang Todo dia. Orang Todo. Coba kita lihat ya, Randut dulu ya. Randut ini dia punya istri pertamanya itu menurunkan Tuluk. Tuluk menurunkan Bohong. Bohong menurunkan Pahu. Pahu menurunkan Tamur. Tamur menurunkan Baruk, Tamur. Itu dia punya anak istri pertamanya, yang notabene menjadi Niang Wowang sekarang di Todo. Sekarang coba lihat istri keduanya, Jerbia, yang adalah anak dari Engko Pocoleo tadi, turunan Pocoleo. Ya, dia dari si Randut ini turunlah Papu Nampe Todo. Papu Nampe Todo menurunkan Warung. Warung menurunkan Vanggur. Vanggur itu menurunkan Bagung, Baso, Boy. Nah, coba kita lihat itu. Lalu ada juga yang tungku setelah itu. Dari sini mungkin dari sini baru kita lihat dia punya mungkin itu baru yang kita lihat jelas tuh, artinya supaya cross check dengan cerita yang lain. Nah, dari situ awalnya si Papu Nampe Todo ini ya, Jerbia ini diusir dari apa ini? Diusir dari Todo karena dia dikatakan bahwa dia punya anak yang ada dalam kandungannya itu dari istri tuanya, kan biasa begitu. Bahwa itu bukan miliknya si Randut. Karena itu maka dia diusir dari Todo sambil mengandung si Papu. Si Papu ini yang menjadi cikal bakal Niang Wowang di Pongkor ini. Jadi sampai di situ yang lebih dulu sudah ke apa ini, ke Pongkor, itu adalah ACKN yang Nangka ini. Itu dari yang ada di Pongkor sekarang. Lalu si Jerbia waktu itu dia bersumpah. Dia bilang kalau ini anak bukan kamu punya anak, maka dia nanti akan mati. Delap nevatu. Landing emengko anak ite ho tadi ha nesento ya geal neho sesat hatai hainga baket salar ngreva song bembang greta. Dia sumpah macam begitu. Dia dalam keadaan hamil itu akhirnya dia jalan. Nah, versinya ini kan mereka minta yang di Pongkor ini waktu itu ACK oleh tar kolele nandeho ditikta. Mereka ingin supaya dia tinggal di Pongkor, tapi dia bilang, tidak, saya kan sudah diusir ini. Akhirnya dia terus ke Pocoleo, lalu lahir dalam perjalanan. Lahir dalam perjalanan, karena itu tidak ada sapang untuk apa ini. Tidak ada sapang waktu lahirnya si Papu ini. Karena itu mereka ambil batu, yang sebenarnya batu untuk untuk beri garam kuda dan kerbau. Akhirnya mereka ambil batu itu untuk jadi sapang, ditempatkan dia dia dibaringkan begitu. Nah, kemudian dari sana hiduplah dia, dan batu itu sekarang masih ada di Kampung Mucu, sehingga disebut saja batu sapang dia Papu. Sebenarnya bukan, jadi fungsi dari batu itu bukan untuk sapang. Jadi bukan untuk sapang sebenarnya, tapi memang tapi karena dia lahir dalam keadaan darurat waktu itu, akhirnya ambil batu itu dan masih disimpan di Mucu sekarang. Nah, dari situ kita lihat bahwa si Koderai ini dia itu kira-kira menjadi om dari apa ini? Om dari Papu ini. Berarti dia ini kira kalau ke Todonya dia itu seumur dengan Randut. Seumur dengan Randut. Dan memang benar bahwa waktu umurnya itu kan Randut itu sudah lapisan keempat ya dari Masur. Dan umur-umur mereka generasi keempat Todo inilah yang mengadakan ekspansi di Manggarai.
antara lain ekspansi ke tanah Dena. Dan disitulah kode rai itu tadi, ya, yang paman dari apa ini, terus Papunan Petodo ini dari tadi, akhirnya dia dibesarkan di apa? Dia dibesarkan di apa ini? Di Pocoleo. Diajar oleh kakeknya kakeknya ini Enggo Pocoleo, dan terutama oleh dia punya pamannya ini, kakak dari Jerbia ini tadi, si Enggo, si apa ini, Kode Rai, Rai Rata Mila, Mila Mojong, Golo Mompong. Dari deretan cerita yang telah kami serap, Pocoleo menjadi satu faktor mata rantai peradaban Manggarai. Rasa penasaran kami semakin meruncing tentang akar muasal desa-desa di lembah Pocoleo. Golo Mompong adalah puncak pencarian kami. Meskipun harus menukik di puncak gunung dengan rintangan yang terkandung dalam rimbanya, namun pendokumentasian kami tidak pernah menyentuh inti sejarah bila kami tidak menginjak Golo Mompong. Sebab dari sanalah semuanya bermula. Kami tiba di portal utama setelah melewati 2 portal lain dan melakukan sebuah ritus izin masuk bagi tamu ke kawasan Kampung Mompong. Ritus ini serupa rapalan percakapan yang mengharuskan beberapa materi disertai sebagai sesajian. Menurut lisan sejarahnya, setiap gerbang dahulunya dijaga ketat oleh beberapa penjaga. Satu alasan yang cukup logis dan sering kami dengar tentang mengapa kampung-kampung di Manggarai dulu dibangun pada ketinggian atau bahkan di ujung gunung. Alasan tentang strategi perang pada masa-masa ekspansi wilayah oleh kerajaan lain jadi jawaban yang hampir selalu terungkap dari pertanyaan mengapa. Menyerang dari posisi yang lebih tinggi selalu ampuh mengalahkan musuh. Selain itu, membangun hunian di kedalaman hutan juga bertujuan agar luput dari pengamatan musuh. Goyana. Ai taramangan dia tombol lain nobody. Ai hitu eta main kampo ce Mompong. To ngan ceru do masuk konen memang makabar. Nogo vai yo bau. Ai lagi kat plite gaul kat dikte. Ba vai tu de bau gaul dikat jagan vai tu tengkau makas tetar. Ana oti te garantet. Itu ternon tombon bau. Ai hitu bau meto olong sein mai. Deko. Itu rukun sempo Mompong ce di Pileve. Jadi ya sehingga setiap kali memai tamu harus ulun tombok. Cina opo fa? To eva silio ya. Atabana kaliga. Silio bau. Lah ko vai ko silimai. Merun ya ga waktu bau jarang minggu. No va ya. Iya ya Bapak. Raja ku apa lalu? Sebenarnya raja. Kirim ko angger lau sale mai todo ga. Angger sale ai sale mai todo ko. Itu amat nampi ke sapu ke bapa. Iya. Jadi ya raja kuliah sale. Kami tiba di akar sejarah Pocoleo yang tertanam di ketinggian. Di sini 2 makam batu terlentang sebagai kesepian muasal sejarah yang menghuni kampung utama dalam sejarah besar kampung-kampung di kaki gunung ini. Dan jejak-jejak Kampung Mompong telah mulai meredup dalam kuasa waktu. Lumut dan semak rumput telah memudarkan situs warisan ini. Bertemu dan tinggal sebentar di Kampung Mompong pada puncak Gunung Mompong melengkapi mosaik pendokumentasian Napak Tilas Pocoleo. Di tahun 1970-an, Arsip Nasional Republik Indonesia mempertajam isu peranan sejarah lisan sebagai satu kekuatan untuk mengisi kekurangan yang terdapat dalam catatan sejarah. Kemudian, proyek pendokumentasian sejarah lisan pun diturunkan. Itu merupakan satu bentuk bukti bahwa sejarah tidak pernah final dan tidak memiliki klaim kebenaran mutlak. Sejarah yang sempat diabadikan dalam catatan pun belum tentu benar sepenuhnya.
Satu jalan terbaik untuk mempelajari dan mencari arah terang sejarah adalah dengan melibatkan kisah lisan dan tulisan yang pernah ada, lalu memilah dan merangkumnya menjadi satu sejarah baru. Kekuatan terbesar dari kisah sejarah tentang tokoh ataupun tempat adalah ketika itu dilisankan langsung oleh generasi penerus sejarah itu sendiri. Dan cerita tentang Poco Leok yang terkumpul dari wawancara 2 hari ini merupakan cerita-cerita warisan dari anak-anak sejarah Poco Leok yang hingga hari ini masih meneruskan garis-garis sejarahnya dan tinggal dalam kepungan pegunungan Poco Leok. Tanaga de Poco Leok de Tanaga Moman Tanago Tenan Tanago Belai. Sekian.